Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syarif SPDMA yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Studi Hadis dan Ilmu Hadis. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis, studi hadis dan ilmu hadis. Jadi hadis itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat dari Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Dan adapun sunnah itu dikategorikan lebih luas lagi daripada hadis. Kemudian yang dikatakan sunnah ini yaitu yang berfungsinya yaitu digunakan secara bergantian dengan hadis. Karena sebenarnya sunnah ini lebih luas kan. Nah, jadi sunnah ini juga menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada sunnah qauliyah, yaitu perkataan dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua ada fi'liyah. Fi'liyah itu yaitu perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu ada takriyah. Takriyah itu yaitu persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat itu ada hamiyah, yaitu niat Nabi untuk melakukan segala sesuatu. Dan yang keenam itu ada hawailiyah, yaitu sikap atau akhlak Nabi kita. Nah, kemudian terkait hadis itu ada pun unsur-unsur pokok dalam hadis. Yang pertama yaitu sanad. Dan sanad itulah orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Nabi. Dan kemudian yang dimaksud matan yaitu isi atau isi yang ada dalam sanad tersebut. Kemudian yang dimaksud kemudian ada pun rawi. Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis itu seperti contohnya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Dan kemudian ada pun sejarah perkembangan hadis. Jadi sejarah pada masa Nabi. Di masa Rasul dulu, hadis ini berlangsung dan bersumber dari Nabi SAW itu sendiri. Yang mana beliau juga membimbing umat pada masa dulu sekitar umur 23 tahun. Jadi penyampaiannya itu masih murni dan langsung ke sahabat beliau. Bedanya kalau zaman ini, kalau setelahnya cuman kalau dulu umat tuh bisa dengar langsung, kalau sekarang umatnya udah gak bisa dengar langsung dari Nabi. Nah, kemudian Rasul juga menyampaikan hadis lewat berbagai cara. Seperti yang pertama yaitu lewat pengajaran langsung dalam majelis-majelis ilmu. Dan kemudian ada juga menyampaikan khusus ke sahabat tertentu beliau. Dan kemudian itu untuk disampaikan langsung ke sahabat beliau, itu nanti untuk disebarin lagi hadis tersebut. Kemudian saat beliau khutbah Jumat, dan kemudian lewat pidato besar kayak waktu Haji Wada di Fathul Mekah. Dan hadis pada masa Rasul setelah beliau wafat dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, sahabat-sahabat itu masih ada rasa takut untuk menyebarkan hadis tersebut karena pada masa itu karena takut nanti ada kesalahan-kesalahan, karena di masa itu mereka masih sangat sibuk dengan urusan mereka sendiri. Seperti pada masa itu mereka masih di pengurusan pelestarian Al-Quran. Nah, kemudian karena itu kelihatan hadis juga terbatas, kemudian datanglah sahabat-sahabat besar juga seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Disinilah mereka mulai menyebarkan hadis. Namun di saat mereka menyebarkan, mereka masih sangat berhati-hati karena takut nanti ada kesalahan-kesalahan yang tertulis. Jadi kemudian hadis pada masa tabi'in. Jadi tabi'in ini adalah generasi setelah sahabat. Setelah sahabat, mereka ini belajar langsung dari sahabat Nabi, yang mana periwayatan itu mulai berkembang lebih luas lagi, karena di mana pada masa dulu umat Islamnya lebih luas, lebih banyak lagi, jadi diperluaskan lagi untuk disebarkan hadis tersebut. Karena wilayah Islam juga semakin luas, ya kan. Nah, mereka juga melewati berbagai banyak tantangan seperti perbedaan perawi gitu. Jadi mereka itu butuh. Disinilah mereka mulai mengumpulkan hadis-hadis tersebut, mulai membukukan hadis-hadis dengan resmi. Jadi bukan cuma diingatan sendiri, tapi mereka mulai langsung membukukan hadisnya dan menyebarluaskan lagi. Ini dilakukan karena untuk mencegah hilangnya hadis-hadis yang sahih, karena banyak sahabat-sahabat yang wafat, dan juga banyak masa tabi'in itu banyak orang-orang yang wafat juga. Jadi
buat pastiin aja agar hadis itu tidak palsu. Jadi usaha pembukuan hadis itu dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berasal dari Bani Umayyah. Dan kemudian pembagian hadis itu kan ada banyak ya. Jadi hadis itu yang pertama itu ada hadis mutawatir, dan yang kedua itu ada hadis ahad, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maqbul, dan ada hadis mardud. Jadi yang dimaksud dengan hadis mutawatir ini adalah hadis yang banyak perawinya, yang dimana mereka itu membuat hadisnya dengan cara berkelompok. Dan kita pun bisa mempercayainya karena dengan cara kelompok. Jadi kalau ada juga hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sama orang-orang, tapi jumlahnya itu nggak banyak, nggak sekuat hadis mutawatir. Jadi hadis sahih ini hadisnya yang betul-betul kuat dan hafalan perawinya juga kuat dan bisa dipercaya. Hadis ini sangat cocok untuk kita karena ini sangat bersumber dari Al-Quran langsung. Dan kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan ini hampir sama kayak sahih, tapi dia tuh hafalan perawinya nggak sekuat sahih gitu. Kemudian ada hadis dhaif. Hadis ini hadis yang lemah dan susah juga untuk kita percaya karena perawinya tuh kadang-kadang banyak lupa gitu. Kadang-kadang ada yang lupa di beberapa yang diceritakan. Jadi kayak ingat, jadi kurang bisa dijadikan pegangan, kayak kurang ingat. Kemudian hadis makbul. Hadis ini yang bisa diterima biasanya hadis sahih tadi atau hadis hasan. Jadi kalau hadis mardud ini bisa kita ambil jadi sumber hukum. Dan kemudian ada yang kedua itu ada hadis mardud. Hadis ini seperti hadis dhaif tadi, hadis yang masih banyak orang-orang lupa gitu, susah. Kalau hadis ini tidak bisa kita buat jadi sumber hukum, bisa kita tolak. Dan kemudian hadis ini terhadap Al-Quran tersendiri, yang pertama yaitu seperti yang dijelaskan Bayat Takfiri, yaitu sebagai penguat Al-Quran. Dan kemudian yang kedua juga sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Dan kemudian ada yang ketiga yaitu Tashri' sebagai penguat hukum. Dan yang keempat itu ada bayan nasah, yaitu membatalkan. Jadi fungsi yang lebih jelas hadis itu terhadap Al-Quran yaitu dapat menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut, dan kemudian menambahkan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, dan kemudian membatalkan hukum-hukum yang lama, dan adapun memberikan contoh cara kita mengamalkan hukum-hukum Islam. Dan adapun otoritas as-sunnah sebagai sumber hukum. Jadi persoalan tersebut jumhur ulama juga berpendapat bahwa Nabi mempunyai otoritas untuk sumber hukum, dan dalil yang dimajukan mayoritas ulama antara lain yang pertama yaitu selama Nabi diyakini maka otoritasnya melakukan tasyri' adalah suatu hal yang dapat diterima akal gitu. Dan yang kedua yaitu keyakinan bahwa banyaknya Al-Quran yang menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah. Dan kemudian adapun yang kelompok lain yang berpendapat terhadap as-sunnah tersebut, yang pertama yaitu kenyataan bahwa tidak dijumpai suatu perkara dalam as-sunnah kecuali Al-Quran sendiri. Nah, menunjukkan makanya global maupun terperinci. Dan kemudian yang kedua, taati as-sunnah adalah dalam arti kepada Rasul sebagai penjelasan supaya ketaatan kita kepada Rasul kita. Nah, analisis sama pendapat ini yaitu jika kita analisis sama pendapat ini semua antara dua ini, yaitu sama-sama mengikuti adanya hukum-hukum yang terbit dari as-sunnah tersebut. Hanya saja kelompok jumhur melihat sebagai diri sendiri. Nah, kemudian adapun takhris itu menampakkan atau menjelaskan. Jadi dalam ilmu hadis, takhris ini yaitu kegiatan menunjukkan suatu hadis itu dalam sumber aslinya, jadi lengkap dengan sanadnya, serta menjelaskan juga status atau derajat hadis tersebut yang bila diperlukan gitu. Jadi latar belakang ilmu takhris. Jadi pada masa awal para ulama itu tidak memerlukan ilmu ini karena
penguasa mereka ini terhadap hadis sangat tinggi. Namun setelah berkembang banyak karya ilmiah yang menggunakan hadis, maka muncullah kebutuhan untuk mengetahui keaslian sumber hadis dan kualitasnya, sehingga muncullah ilmu takhris ini. Dan ada juga beberapa kitab yang terkenal dari hasil usaha ini, yaitu seperti Takhris Hadis Al-Muhazzab, itu yang diciptakan oleh Al-Hazimi, dan yang kedua itu ada Takhris Hadis Al-Muqtasar Al-Akbar, Al-Kabir. Jadi itu dia yang diciptakan oleh Al-Maqdisi. Dan ada juga hadis Nasburayah yang diciptakan oleh Al-Zaila. Dan kemudian tujuan dan manfaat takhris ini yaitu untuk mengetahui sumber asal hadis, yang kedua untuk mengetahui sanad dan matan hadis, yang ketiga yaitu menentukan kualitas hadis seperti diterima atau ditolaknya hadis tersebut. Jadi yang keempat juga menghindari kesalahan dalam mengutip hadis, dan yang kelima itu meningkatkan akurasi ilmiah dalam kajian Islam tersebut. Metode takhris ini ada juga beberapa metode yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu metode takhris an-naqli atau aqdu. Jadi metode ini berdasarkan informasi yang diketahui dari hadis seperti nama sahabat perawi atau awal lafaz hadis itu, atau lafaz untuk matan atau gabungan matan dan sanad. Yang kedua itu ada takhris tashih, yang mana di sini meneliti kelebihan hadis berdasarkan ilmu-ilmu. Pun takhris sahih. Takhris sahih ini yaitu meneliti kehahilan hadis itu berdasarkan ilmu mutalah hadis. Jadi seperti keadaan perawinya, kemudian kritik sanad dan kandungan matan. Dan kemudian ada pun takhris iktibar. Jadi takhris iktibar ini yaitu menggunakan literatur hadis seperti kitab syarah atau kitab fikih untuk menemukan atau menganalisis hadis tersebut. Dan kemudian ada pun takhris digital, yang mana menggunakan perangkat lunak atau CD hadis untuk mencari hadis secara cepat dan efisien dan berdasarkan lafaz hadis, tema atau bab hadis. Lafaz hadis, tema atau bab hadis, nama perawi ataupun nama hadis. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.